Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evilusiani. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang pengendalian proses. Pada kesempatan kali ini, hal yang akan kita bahas adalah contoh soal. Pada contoh soal ini nantinya akan menggambarkan tentang penentuan variabel dan juga logika proses pada sistem pengendalian proses. Langsung saja kita ke contoh soal di mana contoh soal ini merupakan suatu kasus untuk pemanasan minyak di dalam suatu alat penukar panas yang tidak lain disebut dengan heat exchanger atau disingkat dengan HE. Pemanas dari sistem penukar panas ini menggunakan steam. Kemudian di dalam kasus ini ditentukan bahwa variabel terkendali adalah suhu minyak yang keluar dari HE. Masih ingat di video 1 kita sudah membahas dan banyak sekali kita sudah belajar tentang beberapa macam variabel. Salah satunya ada variabel terkendali. Variabel terkendali dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan controlled variable atau variabel terkendali ini memiliki beberapa nama lain. Masih ingat ya, ada 3 nama lainnya. Yang pertama bisa juga disebut dengan process variable atau biasa disingkat dengan PV. Kemudian ada juga disebut dengan process value dan ada yang menyebutnya sebagai output variable, ya. Pada kasus ini sudah ditentukan bahwa PV-nya itu adalah suhu minyak yang keluar dari HE. Kemudian pada kasus ini juga sudah ditentukan bahwa variabel pengendali atau manipulated variable-nya atau biasa disingkat dengan MV itu berupa aliran steam. Jadi, laju alir steam yang masuk ke dalam HE itu merupakan manipulated variable dari kasus ini. Kemudian, di sini juga diketahui bahwa aksi penukar panas terhadap perubahan aliran steam itu adalah direct acting, sehingga pengendali harus reverse acting. Nah, di video 2 saya sudah membahas dan menjabarkan bahwa istilah direct acting dan reverse acting tidak hanya berlaku untuk aksi dari pengendali atau controller, tetapi istilah direct acting dan reverse acting juga bisa digunakan pada aksi proses. Prosesnya di sini ada terjadi pada HE, maka aksi proses terhadap MV-nya itu seperti apa? Makanya di sini diketahui bahwa aksi prosesnya adalah direct acting sehingga aksi pengendalinya harus reverse acting. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika di pembahasan contoh soal ini. Hal lain yang diketahui di dalam contoh kasus ini adalah diagram instrumentasinya. Di dalam diagram instrumentasi, di sini ada beberapa simbol yang sudah kita pelajari di video 2. Ada TT, ada TC, kemudian ada TY, ada TV. TT di sini berarti kalau di video 2 kita sudah belajar beberapa simbol dari diagram instrumentasi. Jika huruf awal dari instrumen, simbol di dalam instrumen yang digunakan itu menunjukkan variabel yang dibaca. Jadi misalkan di sini huruf depannya adalah T semua, berarti menunjukkan bahwa ini adalah alat ukur untuk T, yaitu temperature atau suhu. Kemudian kalau huruf kedua atau huruf akhir dari instrumen tersebut, maka itu menunjukkan instrumen yang digunakan. Jadi kalau seperti ini, instrumen yang digunakan TT berarti itu adalah T-nya transmitter, ya. Kemudian kalau yang di sini adalah TC. C di sini menunjukkan controller. Kemudian Y di sini menunjukkan converter sebagai pengubah sinyal. Kemudian V di sini menunjukkan control valve, ya. Di mana control valve-nya di sini diketahui bekerja secara FC. FC di sini adalah fail closed. Fail closed nama lainnya di video 2 sudah saya bahas adalah air to open. Jadi ketika fail
gagal, tidak ada pasokan udara, dia akan menutup. Sedangkan kalau air to open, dilihatnya itu ketika ada udara, dia membuka. Valve ini akan membuka, ya. Jadi cara kerja dari valve kontrol valve yang digunakan pada kasus ini adalah valve close atau disebut juga dengan air to open. Dari diagram instrumentasi ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa yang diukur oleh transmitter, di mana sebelumnya di dalam transmitter ini sudah dilengkapi dengan sensor, ya. Jadi sudah dilengkapi dengan sensor untuk mengukur, sedangkan transmitter untuk mengubah sinyal yang dibaca oleh sensor. Nah, berarti kalau T-nya di sini mengukur, transmitternya di sini mengubah sinyal dari suhu yang sudah dibaca oleh sensor, berarti yang menjadi variabel yang diukur itu adalah PV. Berarti ketika PV yang diukur, maka di video 1 sudah saya bahas, berarti jenis controller yang akan digunakan itu adalah jenis yang ada feedback, ada feed forward. Berarti ketika PV yang diukur itu jenis feedback. Ya, jadi feedback controller. Ya, jenis controller yang digunakan adalah feedback. Kalau misalkan feed forward itu yang diukur adalah disturbance, ya. Nah, dari diagram instrumentasi ini kita mengetahui bahwa jenis controller yang digunakan adalah jenis feedback. Kemudian ada hal lain lagi yang bisa kita ketahui, yaitu di sini yang menjadi manipulated variable tadi sudah ditentukan adalah aliran steam. Aliran steam yang ditunjukkan dengan adanya control valve. Ya, berarti nanti yang menjadi manipulated variable adalah laju alir yang masuk ke dalam HE. Jadi itu merupakan MV. Jadi diingat-ingat, ketika ada suatu diagram instrumentasi, kemudian kalian melihat ada control valve, berarti keluaran dari control valve itu merupakan manipulated variable-nya. Berarti variabel masukan yang lain, input variable yang lain, itu merupakan disturbance. Ya, seperti pengertian MV dan disturbance pada video 1. Oke, jadi itu yang bisa kita ketahui dari diagram instrumentasi ini. Maka selanjutnya kita bisa menganalisis beberapa variabel yang ada di dalam sistem ini, ya. Tapi sebelum kita menganalisis variabel-variabel yang terlibat, kita sesuaikan dulu gambar diagram instrumentasi ini dengan diagram blok. Tadi kita sudah bisa menentukan bahwa dari diagram instrumentasi ini yang terukur adalah PV, sehingga jenis controller yang digunakan itu adalah feedback controller. Feedback controller, ya. Maka diagram bloknya juga feedback controller karena PV yang terukur. Seperti itu, ya. Di sini. Oke, berarti dari diagram blok ini kita mengetahui bahwa ada 4 kotak, ya kan? Kotak yang pertama adalah proses. Jadi prosesnya di sini adalah HE, ya. Kemudian setelah HE yang menjadi proses akan masuk ke unit pertama, ya, yang tidak lain adalah unit pengukuran, yaitu sensor dan transmitter, ya. Kalau di diagram instrumentasinya langsung TT seperti itu. Kemudian unit yang kedua, masuk ke unit kedua setelah memasuki unit pertama yaitu unit pengukuran, masuk ke unit kedua yang tidak lain adalah unit controller atau unit pengendali. Kalau di dalam diagram instrumentasi itu digambarkannya disimbolkan dengan TC, belakangnya C, ya.
Kemudian masuk ke unit yang keempat. Kotak nomor 4 yang tidak lain merupakan unit ketiga, yaitu unit kendali akhir atau Final Control Element, yaitu FCE. Dalam hal ini FCE-nya menggunakan control valve ya, yang ini. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa cara membaca alur prosesnya ya. Jadi dari prosesnya di sini adalah heat exchanger, pemanasan minyak ya dengan menggunakan steam, di mana yang diinginkan adalah suhu minyak keluar bernilai pada suhu tertentu, yaitu set point ya. Berarti di sini prosesnya adalah suhu dari minyak yang keluar akan terbaca oleh sensor, kemudian akan diterjemahkan atau diubah sinyalnya dengan adanya transmitter, sehingga hasil pengukuran dari PV yang terukur akan dibandingkan dengan set point oleh controller. Selain itu, controller fungsinya juga untuk menghitung nilai error yang dihasilkan berdasarkan hasil perbandingan SP terhadap PV yang terukur tadi. Selanjutnya, controller juga akan memiliki tugas yaitu menyuruh FCE untuk melakukan aksi sesuai hasil perhitungan error dari controller. Ya, jadi itu adalah alur proses untuk diagram blok ini. Sehingga nantinya diharapkan dengan aksi dari FCE ini, nilai PV bisa sama dengan nilai SP. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan variabel yang terlibat di dalam contoh kasus ini. Yang pertama ada input variable. Masih ingat input variable itu terdiri dari manipulated variable dan disturbance ya. Jadi manipulated variable adalah variabel yang dapat diubah-ubah. Variabel yang dapat diubah-ubah di situ ditandai dengan adanya FCE. Nah, dalam hal ini yang menjadi manipulated variable adalah laju alir dari steam yang masuk ke dalam HE. Ya. Jadi itu yang menjadi MV. Kemudian variabel masukan atau input variabel yang lain selain MV yang dapat mengganggu jalannya proses, dalam hal ini mengganggu nilai T out ya, maka dia akan menjadi disturbance ya. Apa saja yang menjadi disturbance? Antara lain adalah minyak dingin yang masuk ke dalam HE. Apanya minyak dingin? Yaitu laju alir dan juga suhu dari minyak dingin. Selain itu juga adalah dari steamnya. Tadi yang menjadi manipulated variable hanya laju alir dari steam. Variabel lain dari steam yang tidak lain adalah suhu. Karena steam pasti akan berhubungan dengan tekanan, maka suhu dan tekanan steam juga akan mempengaruhi nilai T out yang keluar dari HE. Ya. Sehingga suhu dan tekanan steam itu juga menjadi disturbance. Karena suhu dan tekanan steam akan menentukan jenis steam yang akan digunakan. Apakah steam yang jenisnya saturated steam atau superheated steam. Seperti itu ya. Selain steam dan juga minyak dingin, pasti juga yang akan mempengaruhi nilai T out itu adalah key loss ya. Jadi key loss atau kehilangan panas ya dari sistem tersebut karena terjadinya pertukaran panas antara fluida panas dengan fluida dingin. Oke. Selanjutnya yang akan kita tentukan adalah output variable. Output variable di sini nama lainnya adalah controlled variable atau bisa disebut juga process variable atau disingkat dengan PV atau juga disebut dengan process variable, process value, kemudian disebut juga dengan process value ya. Output variable, controlled variable, process variable atau PV, process value. Itu adalah nama lain dari output variable. Nah, yang menjadi output variable, variabel terkendali itu tadi sudah ditentukan bahwa
Yang menjadi PV itu adalah suhu minyak yang keluar dari HE, ya. Sehingga set point-nya, ya, set point yang harus ditentukan itu adalah karena dia merupakan feedback, ya, feedback controller, maka nilai set point itu merupakan nilai dari PV yang diinginkan atau dikehendaki atau ditargetkan. Karena controller yang digunakan adalah feedback controller. Yang diukur adalah PV, ya. Jadi PV-nya apa? Yaitu suhu minyak panas yang keluar dari HE. Berarti set point-nya adalah nilai dari suhu minyak panas yang keluar dari heat exchanger yang diinginkan. Atau bisa ada yang menyebutkan yang dikehendaki, yang ditargetkan, itu sama saja. Seperti itu, ya. Untuk penentuan variabel sudah cukup jelas ya, saya rasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke logika proses. Sebelum kita masuk ke logika proses, kita review sejenak tentang beberapa istilah di dalam penentuan aksi proses, aksi pengendali, dan juga penentuan jenis FCE. Untuk aksi proses, ya, ketika jenis controller yang kita gunakan adalah feedback controller, jadi semuanya kita fokuskan pada pembahasan feedback controller ya. Dalam penentuan aksi proses, kita fokuskan pada kotak proses ya. Jadi kita fokuskan pada kotak proses di mana ketika menentukan aksi proses, kita asumsikan belum ada controller yang bekerja. Jadi ini merupakan open loop system. Ya, jadi open loop system, sistem loop yang terbuka, belum ada pengaruh controller. Jadi yang dilihat di sini untuk menentukan aksi proses, jangan hiraukan disturbance. Yang kalian lihat cukup pengaruh dari MV terhadap PV. Apa yang akan terjadi jika MV-nya diperbesar terhadap PV? Apakah PV-nya akan semakin besar atau PV-nya semakin kecil? Nah, ini berkaitan dengan aksi proses yang disebut dengan direct acting atau reverse acting. Ketika aksi prosesnya di sini disebut sebagai direct acting, itu terjadi saat jika MV-nya itu diperbesar, nilai PV-nya pun ikut besar, ikut semakin besar. Ya. Begitu pula sebaliknya, jika MV-nya di sini diperkecil, maka nilai PV-nya juga semakin kecil. Artinya kalau direct acting itu sebanding antara MV terhadap PV. Ya. Jadi MV terhadap PV itu sebanding. Itu kalau direct acting. Oke. Nah, sekarang jika reverse acting, aksi proses dikatakan dia reverse acting saat jika MV-nya di sini diperbesar, ya, MV-nya di sini diperbesar, maka PV-nya akan semakin kecil. Jadi berbanding terbalik. Kemudian jika MV-nya diperkecil, PV-nya yang semakin besar. Ketika hubungannya di sini berbanding terbalik, ya, maka aksi dari prosesnya itu disebut reverse acting. Ketika hubungannya itu berbanding terbalik. Itu adalah aksi proses, ya. Jadi diingat, ketika kita berbicara tentang aksi proses, yang kalian lihat adalah hubungan antara MV terhadap PV ketika tidak ada controller yang bekerja. Oke? Jika hubungannya sebanding antara MV terhadap PV, maka itu dikatakan direct acting. Tetapi jika hubungannya itu berbanding terbalik, maka antara MV terhadap PV-nya itu berbanding terbalik, maka aksi dari prosesnya dikatakan reverse acting. Oke, sudah cukup jelas ya untuk aksi proses. Kemudian ada aksi pengendali, yaitu controller. Nah, di sini yang kalian lihat ketika aksi pengendali, yang kalian lihat, kalian fokuskan itu adalah pada sinyal MV dan PV. Hubungan antara sinyal MV dan PV apakah sebanding atau berbanding terbalik? Jika
aksi dari pengendalinya itu dikatakan direct acting, itu terjadi saat sinyal MV-nya di sini dengan PV-nya itu sebanding. Artinya seperti ini, kalau di dalam aksi pengendali. Saat PV-nya di sini lebih besar dibandingkan dengan set point, maka untuk menurunkan PV agar sama dengan SP, ya, yang dilakukan oleh controller di sini harus menaikkan nilai nilai sinyal MV. Karena sinyal MV di sini dikeluarkan oleh controller. Sinyal MV bisa juga disebut dengan sinyal kendali, ya. Ada yang menyebutkan sinyal kendali, ada yang menyebutkan sinyal MV. Nah, tadi dikatakan direct acting saat ketika nilai PV-nya lebih daripada SP, yang dilakukan oleh controller untuk menurunkan nilai PV agar sama dengan SP, itu adalah dengan cara memperbesar sinyal MV. Jadi sebanding, ya. Ketika lebih besar, MV-nya juga semakin besar. Sinyal MV-nya diperbesar. Hati-hati ya, di sini ada sinyal MV, ada MV. Kalau sinyal MV itu dikeluarkan oleh controller, kalau MV itu dikeluarkan oleh FCE. Hati-hati dan jangan sampai keliru. Oke? Nah, di sini ketika reverse acting itu berbanding terbalik antara hubungan PV terhadap sinyal MV. Jadi, kalau di sini nilai PV lebih daripada SP, untuk menurunkan PV agar sama dengan SP, maka controller di sini akan menurunkan nilai sinyal MV. Ya. Jika hubungan antara PV terhadap sinyal MV di sini berbanding terbalik, ya, maka di situ dikatakan reverse acting. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi, saya ulangi lagi. Kalau untuk aksi dari pengendali yang kalian lihat itu adalah hubungan antara sinyal MV dengan PV. PV saat kapan? PV saat lebih besar atau kurang dari SP. Biasanya cukup ingat salah satu saja. Misal PV-nya lebih besar daripada SP, maka untuk menurunkan nilai PV agar sama dengan set point, maka controller harus menaikkan nilai sinyal MV, itu dikatakan direct acting. Tetapi ketika nilai SP di sini lebih besar ketika nilai PV di sini lebih dari SP, untuk menurunkan nilai PV agar sama dengan SP, lalu controller di sini memberikan perintah kepada atau mengeluarkan sinyal MV itu yang lebih kecil atau menurunkan nilai sinyal MV dengan cara menurunkan sinyal MV, hubungannya di sini berbanding terbalik, ya kan? Yang lebih besar ini diperkecil gitu kan ya. Maka itu dikatakan bahwa aksi dari pengendalinya itu reverse acting. Ya. Yang kalian lihat sebanding atau tidaknya ini ya. Ketika lebih besar daripada SP, sinyal MV-nya juga diperbesar. Ketika lebih besar dari SP, tapi sinyal MV-nya diturunkan, itu dikatakan reverse acting. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah aksi dari pengendali atau controller. Selanjutnya, yang perlu kita bahas itu adalah untuk jenis final control element, ya. FCE. Ingat, untuk FCE itu tidak hanya berupa control valve, tetapi bisa berupa jenis yang lainnya. Salah satu contohnya adalah peristaltik pump yang ada di pengendali pH di Labdal Pro, ya. Nah, di sini jenis final control element jika kita menggunakan pneumatik, ya, udara penggeraknya adalah pneumatik, dalam hal ini adalah control valve, ya, maka kita bisa menentukan bahwa jenisnya itu control valve yang digunakan apakah air to open atau air to close.
Yang dilihat dari mana? Dari hubungan antara sinyal MV dengan MV. Nah, ini. Jadi, kalau ini khusus untuk kontrol valve ya. Khusus untuk kontrol valve dengan penggeraknya berupa pneumatik. Oke. Jadi ini khusus untuk yang pneumatik, ada air to open dan air to close. Karena dia butuh udara untuk menggerakkan ya. Nah, tadi ketika pneumatic valve yang digunakan itu dikatakan air to open saat sinyal MV yang dikeluarkan oleh controller itu diikuti atau sebanding dengan aksi sinyal MV yang dikeluarkan oleh FCE. Jadi misalkan tadi controller memberikan perintah bahwa harus menaikkan sinyal MV. Ternyata berdasarkan sinyal yang dikeluarkan oleh controller, FCE di sini juga mengeluarkan bahwa ketika sinyal MV-nya diperbesar, MV yang keluar dari FCE itu juga semakin besar. Maka itu dikatakan air to open. Sebanding. Kalau sebanding itu berarti air to open antara sinyal MV dengan MV. Tetapi jika sinyal MV yang dikeluarkan oleh controller, di situ menyuruhnya controller adalah memperbesar sinyal MV. Tetapi MV yang keluar dari FCE ternyata tidak semakin besar juga, tetapi malah semakin turun. Dia berbanding terbalik. Makanya kalau berbanding terbalik seperti itu, di sini jenis FCE-nya, jenis control valve yang berupa pneumatic valve itu adalah yang air to close. Jadi ketika sinyal MV-nya turun, MV-nya itu naik berbanding terbalik. Ya. Jadi ingat, hati-hati ketika kalian akan menentukan jenis final control element, yang kalian lihat itu adalah hubungan antara sinyal MV dengan MV. Sedangkan ketika kalian ingin menentukan aksi dari pengendali, yang kalian lihat itu adalah hubungan antara sinyal MV dengan PV. Oke? Berdasarkan hasil review ini, kita akan menentukan logika proses dari contoh soal yang tidak lain adalah pemanasan minyak di dalam HE dengan menggunakan steam sebagai pemanasnya. Nah, dari kasus ini kita bisa menentukan bahwa aksi prosesnya itu adalah yang perlu kita lihat ketika menentukan aksi proses adalah hubungan antara MV dengan PV. Ketika MV-nya diperbesar, apa yang akan terjadi terhadap PV? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Kalau juga semakin besar, sebanding berarti dia direct acting, tetapi ketika MV-nya semakin besar, PV-nya malah semakin turun, maka itu adalah reverse acting. Nah, kita ingat bahwa yang menjadi MV pada kasus ini adalah laju alir dari steam yang masuk ke dalam HE. Dengan PV-nya itu adalah suhu dari minyak yang keluar. Kita logikakan. Ketika di sini steam yang masuk ke dalam HE di sini semakin banyak, apa yang akan terjadi terhadap T out? Apa yang akan terjadi terhadap minyak yang keluar? Apakah semakin panas atau semakin dingin? Pasti juga akan semakin panas. Makanya hubungan antara MV terhadap PV pada aksi proses kasus ini adalah direct acting. Ya. Jadi itu adalah aksi proses pada contoh soal. Kemudian yang bisa kita ketahui dari sini adalah aksi pengendali. Kalau aksi pengendali masih ingat yang dilihat adalah hubungan antara sinyal MV terhadap PV. Kaitannya ketika PV lebih besar dibandingkan SP. Untuk menurunkan nilai SP, saat PV lebih besar dibandingkan SP, apa yang harus dilakukan oleh controller untuk menurunkan PV agar sama dengan SP? Nah, di sini tadi sudah diketahui di dalam soal bahwa
FCE yang digunakan itu adalah R2 open, ya. Ketika R2 open berarti antara sinyal MV dengan MV di sini sebanding. Nah, yang akan dilakukan oleh controller untuk mengendalikan atau untuk menurunkan nilai PV agar sama dengan SP adalah dengan cara menurunkan sinyal MV. Harapannya, sinyal MV yang turun di sini juga akan menurunkan MV yang keluar dari FCE karena jenis valve yang digunakan itu adalah R2 open. Seperti itu ya. Jadi di sini ketika menentukan aksi dari pengendalinya, karena antara sinyal MV dengan PV itu berbanding terbalik ya, untuk menurunkan PV agar sama dengan set point, maka sinyal MV-nya harus diperkecil. Berarti di sini aksi dari controllernya adalah reverse acting. Dengan harapan penurunan sinyal MV ya akan juga menurunkan besarnya dari nilai MV yang dikeluarkan oleh FCE. Jadi kalau laju alirnya di sini semakin kecil, maka suhu dari minyak di sini kan juga akan semakin turun dan sampai sesuai dengan set point yang diinginkan. Seperti itu. Nah, hubungan antara sinyal MV dengan MV yang sebanding ini itu dikatakan sebagai R2 open. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini logika prosesnya adalah jika suhu dari minyak panas yang keluar dari heat exchanger ya semakin besar, artinya PV-nya lebih dibandingkan set point, untuk menurunkan nilai PV agar sama dengan set point-nya, maka controller di sini harus menurunkan sinyal MV agar harapannya MV di sini juga dapat diperkecil sehingga laju alir dari steamnya juga semakin sedikit ya, semakin kecil. Maka suhu dari minyak panas yang keluar bisa turun dan kembali ke set point-nya. Kenapa kita menggunakan sinyal MV yang semakin turun dengan MV-nya juga semakin turun karena FCE yang digunakan itu jenis yang R2 open, di mana R2 open hubungan antara sinyal MV dengan MV itu adalah sebanding. Ya. Nah, selain itu yang bisa dilakukan proses ini ketika PV-nya lebih besar dibandingkan SP itu adalah jadi ketika PV lebih dari SP, yang bisa dilakukan juga itu adalah dengan cara memperbesar disturbance. Ya, disturbance-nya di sini berupa apa? Minyak dingin. Jadi, jika semakin banyak laju alir minyak dingin yang dimasukkan ke dalam heat exchanger, maka suhu dari PV-nya ya akan turun sampai menuju SP. Jadi suhu minyak panas yang keluar dari heat exchanger itu akan semakin turun, T-out-nya akan semakin turun sampai dekat atau sama dengan set point. Jadi itu logika prosesnya yang bisa dilakukan. Pertama, di situ adalah dengan cara mengatur MV-nya, ya, mengatur MV-nya. Siapa yang mengatur MV? Karena ini adalah feedback controller, berarti yang mengatur MV itu adalah controller itu sendiri, ya. Atas perintah dari controller, dengan jenis FCE yang digunakan adalah R2 open. Kemudian cara lain yang bisa dilakukan itu adalah dengan mengatur disturbance-nya. Jadi memperbesar disturbance ya. Itu untuk logika proses dari contoh soal pemanasan minyak dengan menggunakan steam di dalam heat exchanger. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini aksi proses dari proses pemanasan minyak di dalam heat exchanger menggunakan steam di sini, ya. Aksi prosesnya adalah direct acting karena semakin banyak steam yang dimasukkan ke dalam HE, maka suhu dari minyak yang keluar juga akan semakin tinggi. Dengan aksi pengendali, yaitu
Untuk mengendalikan atau untuk menurunkan, PV agar mendekati nilai set point saat PV di sini lebih dari set point, maka controller di sini harus menurunkan sinyal MV dengan harapan penurunan sinyal MV di sini akan diikuti dengan penurunan MV yang masuk ke dalam HE atau penurunan laju alir ke dalam HE, ya. Nah, di sini maka aksi dari controllernya adalah reverse acting karena ketika PV lebih daripada SP, sinyal MV-nya harus diturunkan. Kemudian dengan jenis FCE-nya, karena penurunan sinyal MV di sini mengakibatkan nilai MV yang juga semakin turun, berarti sebanding, maka dia R2 open untuk pneumatic valve. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami, jangan sampai keliru terutama dalam penentuan FCE. Tidak semua FCE di situ mengalami R2 open atau R2 close. R2 open dan R2 close hanya terjadi ketika FCE yang digunakan menggunakan udara penggerak berupa udara tekan, ya. Jadi berjenis pneumatic valve. Kalau yang jenis FCE yang lain berarti tidak akan ada istilah R2 open atau R2 close. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh soal ini silakan dipelajari lagi, semoga bisa lebih dipahami, pelan-pelan dipelajari untuk dimengerti. Semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.